Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Hadining Putri dengan NIM 06091381823040. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah Dr. Mas Agus Muhammad Tibrani MSI dan Nike Anggraini MSc. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Struktur Anatomi Batang berdasarkan fungsi dan sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA kelas 11. Latar belakang penelitian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi, sehingga untuk mengenal karakteristik suatu jenis tumbuhan dengan baik, perlu dilakukan identifikasi tumbuhan secara menyeluruh. Tumbuhan dapat diidentifikasi berdasarkan struktur morfologinya, yaitu berupa bentuk, struktur, dan fungsinya dari setiap organ tumbuhan. Hidayat 1995. Menurut Lauder 2017, organ tumbuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan akan menyebabkan perubahan morfologi berupa bentuk dan fungsi. Menurut Sutrian 2002, perbedaan struktur primer batang pada spesies yang berbeda didasari oleh jumlah jaringan dasar, jumlah jaringan pembuluh, serta ukuran jaringan pada suatu organ tumbuhan. Selain itu, fungsi batang pada tumbuhan juga bervariasi sesuai dengan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diantaranya dilakukan oleh Mouset 2006 yang meneliti beberapa tumbuhan pada suku Cactaceae dan menyatakan bahwa suku Cactaceae memiliki dedaunan mikroskopis sehingga semua proses fotosintesis dilakukan oleh sel-sel pucuk pada batang. Peneliti lain juga mengungkap bahwa tumbuhan kenanga memiliki pori-pori berbentuk lingkaran hingga oval di permukaan batangnya. Pori-pori tersebut sedikit menonjol dan membuat tekstur permukaan batang kenanga menjadi kasar. Hussein dan kawan-kawan 2011. Selain itu, menurut Hamidah dan Suhara 2019, batang juga memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Salah satu tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan pada batang yaitu tumbuhan tebu atau Sasarum officinarum. Tebu menyimpan makanan pada batang dalam bentuk sukrosa. Pratiwi dan kawan-kawan 2018. Hasil penelitian lain juga dilakukan oleh Pat and Jess 1995 yang menyatakan bahwa batang merupakan organ utama dalam menunjang proses terjadinya transportasi zat pada semua tumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai organ batang, menunjukkan adanya keanekaragaman fungsi pada batang. Dengan demikian, peneliti memandang perlu untuk mengkaji karakteristik jaringan batang dari berbagai tipe batang berdasarkan fungsinya. Tipe batang yang akan diamati memiliki fungsi batang yang berbeda, kemudian diasumsikan juga memiliki karakteristik struktur anatomi yang berbeda. Batang pada tumbuhan yang digunakan pada penelitian ini yaitu batang yang mengambil alih fungsi daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Batang dengan fungsi tersebut diambil pada tanaman Wijaya Kusuma dari suku Cactaceae. Kemudian fungsi batang sebagai tempat menyimpan makanan cadangan diambil pada tumbuhan tebu dari suku Poaceae. Kemudian fungsi batang sebagai tempat perlintasan zat dan transportasi zat diambil pada tumbuhan nangka dari suku Moraceae. Kemudian fungsi batang sebagai tempat terjadinya pertukaran gas akan diambil pada tumbuhan kenanga dari suku Anonaceae. Jenis tumbuhan ini diambil karena mudah ditemukan serta tersedia dalam jumlah banyak di lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Katon dan kawan-kawan 2010, yaitu dalam proses pembelajaran perlu ada pengalaman belajar yang berorientasi pada contoh kontekstual. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul Struktur Anatomi Batang berdasarkan fungsi dan sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA kelas 11. Ada perumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan struktur anatomi berbagai tipe batang dengan fungsi yang berbeda. Yang kedua, bagaimana karakteristik jaringan berupa ukuran, bentuk, dan jumlah lapisan setiap jaringan yang menyusun berbagai tipe batang dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama yaitu organ tumbuhan yang digunakan yaitu batang yang telah dewasa. Yang kedua, jenis batang yang akan diamati adalah 4 tipe batang berdasarkan fungsi, yaitu batang dengan fungsi fotosintesis tipe Phylocladia, batang dengan fungsi menyimpan makanan cadangan, batang dengan fungsi sebagai tempat pertukaran gas, dan batang dengan fungsi sebagai tempat transportasi zat berlangsung. Yang ketiga, pengamatan jaringan dilakukan pada penampang melintang. Yang keempat, bagian batang yang akan diamati adalah bagian internodus. Yang kelima, parameter pengamatan pada struktur anatomi batang dengan berbagai fungsi batang meliputi jaringan
jenis jaringan yang menyusun organ batang, ukuran sel epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan ikatan pembuluh, jumlah lapisan jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan ikatan pembuluh, bentuk sel epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan ikatan pembuluh. Tujuan penelitian yang pertama, mendapatkan informasi mengenai struktur anatomi berbagai tipe batang berdasarkan fungsinya. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang karakteristik jaringan berupa ukuran, bentuk, dan jumlah lapisan jaringan pada berbagai tipe batang dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pendidik sebagai sumber informasi tambahan dan bahan pengayaan kelas 11 kompetensi 3.3 tentang materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, bagi peserta didik diharapkan dapat menambah pengalaman peserta didik dalam mempelajari susunan jaringan dan fungsi organ pada tumbuhan dari hasil penelitian yang akan dibuat dalam bentuk booklet. Yang ketiga, bagi peneliti dapat menambah pemahaman peneliti tentang struktur jaringan berbagai tipe batang berdasarkan fungsinya. Kemudian selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Adapun penelitian deskriptif ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa yang terjadi pada masa kini, memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Tempat dan waktu penelitian, pengambilan sampel dilakukan pada bulan Mei 2021 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi FKIP Unsri, Kampus Ogan. Selanjutnya yaitu cara kerja penelitian yang terdiri dari persiapan pra-preparat. Bagian tumbuhan yang akan digunakan berupa batang dibersihkan dengan menggunakan air mengalir. Batang dengan kondisi segar kemudian dipotong dengan ukuran kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan fiksasi atau larutan FAA. Kemudian selanjutnya batang tersebut atau sampel tersebut akan diproses di Laboratorium FKIP Unsri, Kampus Ogan. Pembuatan preparat anatomi. Adapun pembuatan preparat anatomi ini sendiri dengan menggunakan metode parafin pewarnaan tunggal oleh Chen 2016. Adapun langkah-langkah pembuatan preparat yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu fiksasi. Bagian batang yang telah dipotong kemudian ditampung dalam botol vial yang berisi larutan FAA, kemudian disimpan selama 24 jam. Yang kedua yaitu aspirasi. Setelah bahan dimasukkan ke dalam larutan fiksasi, botol vial dimasukkan ke dalam alat aspirator untuk mengangkat sisa-sisa zat berupa air yang kemungkinan masih tertinggal di dalam organ tumbuhan. Yang ketiga yaitu dehidrasi. Dehidrasi ini menggunakan larutan alkohol bertingkat dengan konsentrasi 15%, 30%, 70%, 96%, dan 100% secara bertahap dan masing-masing larutan diganti dalam selang waktu 2 jam. Selanjutnya yaitu dealkoholisasi. Larutan alkohol absolut diganti dengan campuran alkohol silol secara berturut-turut dengan perbandingan alkohol silol 3:1 selama 1-2 jam, alkohol silol 1:1 selama 1-2 jam, alkohol silol 1:3 selama 1-2 jam, larutan silol absolut selama 1-2 jam dan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Selanjutnya yaitu infiltrasi. Sampel dimasukkan ke dalam campuran parafin silol dengan perbandingan 1:9 selama 24 jam pada oven dengan suhu 58 derajat Celcius. Selanjutnya, parafin silol dibuang dan diganti dengan parafin murni pertama selama 24 jam dan pergantian parafin kedua selama 1 jam dalam oven pada suhu yang sama. Selanjutnya yaitu embedding. Pembenaman dilakukan pada cetakan yang dibuat dari kertas berbentuk persegi panjang. Lalu masukkan sampel ke dalam oven dengan suhu 58 derajat Celcius hingga parafin yang jenuh cair kembali. Lalu pergantian parafin 2-3 kali selama 3 jam. Kemudian sampai larutan terganti dengan larutan parafin. Kemudian selanjutnya yaitu trimming. Blok parafin yang telah padat disimpan di dalam kulkas, kemudian ditempelkan pada holder dengan menggunakan lilin cair. Setelah blok parafin menempel kuat pada holder, kemudian dilakukan proses penyayatan menggunakan mikrotom dengan ketebalan 20 mikrometer. Yang ke-8 yaitu affixing. Hasil sayatan berupa pita-pita parafin ditempelkan pada gelas objek dengan menggunakan perekat gliserin albumin. Lalu deparafinasi, proses pembersihan jaringan dan kaca objek dari parafin sebelum dilakukan tahap pewarnaan dengan menggunakan silol. Lalu selanjutnya itu staining 2, dimaksudkan agar bagian-bagian tertentu pada sel warnanya lebih jelas. Hasil sayatan dimasukkan ke dalam bahan pewarna
selama 15 menit. Selanjutnya yaitu mounting. Proses penutupan kaca objek oleh kaca penutup dengan menggunakan entelan. Kemudian preparat dikeringkan. Lalu preparat diberi nama atau pelabelan dengan keterangan nama tumbuhan, lokasi pengambilan sampel, dan nama kolektor. Preparat siap diamati di bawah mikroskop binokuler. Selanjutnya yaitu pengamatan preparat anatomi. Pengamatan terhadap struktur jaringan pada batang dengan menggunakan mikroskop binokuler pada perbesaran 40 kali dan 400 kali. Kemudian dilakukan pengukuran panjang sel, yaitu berupa pengukuran panjang sel epidermis, pengukuran panjang sel parenkim. Selanjutnya yaitu pengukuran panjang berkas pembuluh. Adapun pengukuran beberapa sel tersebut dilakukan menggunakan mikrometer okuler dan dihitung dari sisi terpanjang dengan perbesaran 400 kali dalam mikrometer. Untuk menghitung rata-rata panjang sel diambil sampel sebanyak 10 sel. Kemudian dari hasil penelitian yang telah didapatkan, maka akan dianalisis secara deskriptif dengan membuat gambaran dan uraian secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan data dan fakta yang tersedia. Kemudian, data hasil pengamatan tersebut dibuat dalam bentuk buklet untuk sumbangan terhadap bahan ajar SMA yang selanjutnya akan divalidasi oleh 3 orang ahli yang terdiri dari pakar materi dan pakar media dan guru SMA. Validator meliputi 2 orang dosen pendidikan biologi Universitas Sriwijaya dan 1 orang guru biologi SMA. Kemudian buklet tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis CVR atau Content Validity Rano dengan menggunakan rumus P sama dengan sigma NX per sigma NY dikali 100. Perolehan data persentase diubah menjadi data kualitatif dengan memanfaatkan kriteria validitas. Apabila hasil validitas mencapai skor lebih dari sama dengan 60%, maka produk dapat dikembangkan lebih lanjut. Oke, baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.